Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan belajar masih tema 6 SBDP karya seni 3 dimensi teknik lipat, potong dan sambung. Ini pertemuan yang ketiga ya. Anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk keberkahan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan karya seni 3 dimensi. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan teknik aplikasi, teknik menjahit, teknik lipat, potong, dan sambung. Dan yang keempat, anak-anak dapat membuat hasil karya teknik lipat, potong, dan sambung. Ya, anak-anak, kita mulai ya. Karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari gambar dekoratif, yaitu untuk menghias sebagai hiasan, itu contohnya pada batik ya. Nah, sekarang karya seni 3 dimensi. Apa yang dimaksud karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari depan, dari samping, juga dari belakang ya. Contoh karya seni 3 dimensi adalah boneka jari. Siapa yang pernah melihat ada boneka jari? Ya, gantungan kunci. Ya, kemudian bros, ini seperti yang dipakai sama Bu Pupa dengan menggunakan teknik aplikasi. Nah, itu ya, ada boneka jari, lucu-lucu ya. Nah, kemudian nih ada gantungan kunci, ada bros ya. Nih. Nah, ini menggunakan teknik aplikasi. Sekarang, apa sih teknik aplikasi itu? Nah, sekarang kita sama-sama pelajari ya. Teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah teknik membuat karya seni dengan cara menempel, kemudian menjahit ya. Jadi kalau kemarin potong, lipat, dan sambung itu hanya dipotong, dilipat, kemudian disambung. Nah, ini teknik aplikasi juga sama, potong, lipat, sambung, tapi dengan cara dijahit menyambungnya. Nah, teknik menjahit dalam teknik aplikasi menggunakan menjahit tusuk veston. Namanya menjahit tusuk veston ya. Itu nama teknik aplikasinya. Nah, sekarang apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam teknik aplikasi? Nah, biasanya ada kain flanel. Nih, contohnya Bu Pupah ini ya. Anak-anak, kain flanel itu biasanya bisa digunakan untuk membuat boneka ya. Membuat boneka, kemudian bisa juga membuat tempat pensil, kemudian membuat
benda-benda lucu lainnya, dompet dan lain-lain ya. Nah, ini ada kain flanel. Nah, warna-warni ya. Bu Pupah ini punyanya warna hijau. Kemudian nih, ada apa lagi ya? Nah, itu bahannya tadi kain flanel ya. Sekarang alatnya yang digunakan apa dalam teknik aplikasi? Yang pertama, ada jarum. Nih, Bu Pupah punya jarum. Tapi yang Bu Pupah ini jarum yang terlalu kecil. Kalau untuk teknik aplikasi lebih besar dari ini. Ya. Kemudian anak-anak tahu ya jarum yang untuk menjahit ya. Nah, kemudian ada nih benang. Nah, biasanya untuk teknik aplikasi benangnya juga khusus ya. Namanya ada benang wol ya. Nah, itu benangnya juga benang khusus seperti benang wol. Nah, kemudian ada nih, ini kalau mau membuat gantungan kunci, berarti gantungan kuncinya nih, kayak Bu Pupah yang ini ya. Ini untuk gantungan kuncinya seperti ini. Kemudian ada juga apa ya? Kalau untuk membuat bros ada tempelan bros nih yang seperti ininya. Ya. Nah, yang ininya, yang penitinya untuk menempelkannya, itu namanya tempelan bros. Ya. Contoh karya seni aplikasi tuh, itu ada anak-anak ada gantungan kunci nih, gantungan kunci ya. Ini eh, kalau digantungkan nih menjadi seperti ini ya. Ini gantungan kunci. Tuh lucu ya. Kemudian juga ada bros. Nih, ini bros. Ya. Kalau bros itu untuk hiasan biasanya kalau anak perempuan untuk menempelkan nih di kerudung atau di baju ya. Seperti ini nih. Bagus kan? Nah, itu anak-anak cara membuatnya tadi kain flanel yang ininya ya, kita membuat pola dulu. Mau membuat apa contohnya? Contohnya mau membuat bros atau gantungan kunci, contohnya bentuknya bulat, maka kita membentuk pola dulu. Pola itu membentuk, contohnya membuat bentuk dari kardus, membuat bulat, kemudian tempelkan di sini. Setelah itu digunting ya, dilipat ya, asalnya begini kan nanti akan membuat dua ya, dua bentuk, bentuknya menjadi dua, double, dilipat. Kalau mau anak-anak membentuknya seperti ini, berarti nanti membuat polanya dari kertas, contohnya seperti ini, ditempel di sini, kemudian digambar dulu ya, dibuat garis dulu. Setelah itu digunting. Kalau sudah digunting, baru pinggir-pinggirnya dijahit ya. Jahitnya itu disebut tusuk veston ya, menggunakan teknik tusuk veston. Nah, maka kalau sudah selesai, jadilah ini bros yang cantik atau gantungan kunci ya, atau gantungan kunci yang cantik nih, gantungan kunci yang cantik ya. Nah, itu teknik aplikasi. Jadi ini juga termasuk ya teknik potong, lipat dan sambung. Kan tadi ya polanya dipotong, dilipat, kemudian disambungkan menggunakan jahitan, yaitu disebut tusuk veston. Ya, nah tadi bahannya hanya satu. Kalau untuk teknik aplikasi namanya kain flanel. Sementara alat-alatnya ada jarum, benang, gantungan kunci, atau tempelan bros. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anak. Sudah paham ya untuk teknik aplikasi? Boleh anak-anak
mempraktekannya di rumah. Boleh nanya ke mama atau kakak. Sekarang kita langsung belajar teknik lipat, potong, dan sambung. Nah, kalau tadi teknik sama tadi juga teknik lipat, potong, dan sambung, tapi kemudian diaplikasikan, ditempelkan ya. Nah, menempel dan menjahit itu bedanya ya. Setelah dilipat, dipotong, disambung, ditempel, dijahit. Nah, sekarang teknik lipat, potong, dan sambung. Anak-anak sejak TK ini pasti sudah belajar ya. Nah, dalam membuat karya 3 dimensi dapat menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong dapat dibantu dengan membuat garis terlebih dahulu. Nanti anak-anak membuat garis dulu di kertasnya. Setelah ada garis, Nah, garis itu merupakan gabungan titik-titik yang berdekatan ya. Asalnya titik, 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 titik. Ini lama-lama menjadi garis karena berdekatan. Nah, sekarang fungsi garis untuk apa ya? Mengapa kita kalau mau membuat sesuatu harus menggunakan garis dulu? Yang pertama, sebagai alat bantu ketika menggunting dalam teknik potong. Kalau kita akan memotong kertas atau memotong sesuatu, sebaiknya diberi garis dulu mana yang akan dipotongnya. Contohnya ini ya, diberi garis. Mana ya pulpennya? Diberi garis dulu. Kalau sudah diberi garis, ketika menggunting akan menjadi rapi atau lurus. Makanya fungsinya garis satu, alat bantu ketika menggunting dalam teknik potong. Yang kedua, fungsi garis itu apa? Sebagai alat bantu ketika melipat dalam teknik lipat. Nah, ketika anak-anak melipat dalam teknik lipat juga sama. Dibuat garis dulu ke bawah, ke samping. Nah, ke bawah, ke samping. Lu kan ada garisan ya, ke bawah, ke samping. Nah, kalau sudah ada garis ketika kita melipat, maka akan rapi. Ya, jadi fungsinya yang kedua sebagai alat bantu ketika melipat dalam teknik melipat. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghasilkan guntingan atau lipatan yang lebih rapi. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Pupa. Sebelum digunting diberi garis, ketika digunting akan rapih mengikuti garis. Sama ketika melipat maka akan lebih rapi karena mengikuti garis lipatan. Nah, itu fungsi garis. Alat yang digunakan untuk menggaris disebut tahu dong ya, penggaris. Nah, kita lanjut ya. Masih tentang teknik lipat, potong, dan sambung. Tadi ketika kita akan melipat atau menggunting menggunakan garis. Sekarang teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih dari suatu benda. Nih, ini contohnya ya. Teknik lipat ada melipat atau merangkap dua atau lebih satu benda. Kan ini juga ya. Nah, ini asalnya begini, dilipat ya menjadi. Nah, ini menjadi dua, kan menjadi rangkap ya. Nah, kemudian teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Seperti tadi yang ini, asalnya dua bagian, kemudian disambungkan, dijahit ya. Itu teknik sambung, menyatukan dua atau beberapa bagian, menggabungkan menjadi satu. Kemudian, media yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat karya 3 dimensi dengan teknik membuat garis, menggunting, dan melipat, diantaranya apa saja ya yang bisa digunakan untuk teknik itu. Nah, nomor 1, nih, kalau teknik potong, alat dan bahannya itu ada gunting, pisau, ya untuk memotong kan,
ada gunting untuk memotong, pisau, cutter. Nah, bahannya ada kain, kertas, dan plastik. Jadi tadi ada alatnya untuk memotongnya gunting, pisau, cutter. Bahannya yang dipotongnya kain, kertas, plastik. Itu untuk teknik potong. Kalau teknik lipat, nah itu bahannya kain, kertas, plastik. Alatnya kalau melipat tangan kita dong ya. Nih. Sekarang kalau teknik sambung. Teknik sambung, nih alatnya ada lem, selotip, jarum, benang ya. Lem, selotip, jarum, benang. Sedangkan bahannya yaitu kain ya, seperti yang tadi yang Bu Pupa ini kan ya, ini kain. Nih, untuk menyambungnya alatnya ada lem, selotip, jarum, benang. Ya. Nah, itu anak-anak alat dan bahan dalam teknik lipat, potong, lipat, sambung. Kita lanjutkan. Nah, contoh karya 3 dimensi yang menggunakan teknik membuat garis, lipat, dan menggunting, yaitu contohnya anak-anak pernah membuat parasut atau membeli parasut kecil yang terbuat dari kantong kresek ya. Nah, dulu waktu kecil pasti anak-anak pernah beli ya. Nah, parasut. Nah, kemudian juga ada kipas. Nah, gampang sekali ya membuat kipas dari kertas kado atau kertas lipat. Dan juga ada kincir angin. Nih, siapa yang pernah membuat kincir angin dari kertas? Ya, lucu ya, biasanya pakai lidi, kayu yang kecil gitu ya, stick untuk pegangannya, atau pakai sedotan. Ketika anak-anak berjalan kemudian ada angin maka akan berputar. Lucu ya, itu kincir angin. Nah, diantaranya itu yang menggunakan teknik nih melipat, menggunting, dan nih teknik lipat, sambung ya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang teknik aplikasi dan teknik lipat, potong, dan sambung. Bagaimana? Paham tidak? Nih, mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya ke Bu Guru. Sekarang ada tugas keterampilan. Tugas keterampilannya anak-anak membuat kerajinan teknik lipat. Ya, bebas membuat apa saja boleh ya. Silahkan anak-anak melipat, membuat karya lipat, karya 3 dimensi dengan teknik lipat. Dari kertas bekas, kertas kado, atau kertas origami ya, boleh. Nih, boleh gambar yang ada di samping ini nih, yang ada di sini, atau bebas anak-anak gak apa-apa yang tidak ada di gambar ini juga boleh. Contohnya, aku mau membuat kipas, aku mau membuat perahu, aku mau membuat baju atau apa saja, silahkan. Kalau sudah selesai, nanti jangan lupa difoto dan kirimkan ke ibu guru. Nah, gitu anak-anak. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.